Tidak ada yang perlu dirayakan. Pas dengar kalimat itu, apa yang kalian rasakan? Kalau nggak ada konteksnya, itu bakalan terdengar kayak kalimat yang biasa aja. Tapi kalimat itu bisa punya beberapa arti. Aku nggak bilang tentang arti secara harfiahnya, tapi lebih pada perasaan yang muncul setelah kalimat itu diucapkan. Kalau kita sendiri yang ngomong tentang tidak ada yang perlu dirayakan, itu seolah-olah jadi wujud perasaan rela, perasaan menerima, atau perasaan lega. Contoh nih, ada temenmu nanya, anniversary-mu kenapa nggak dirayakan? Terus kalian jawab, nggak ada yang perlu dirayakan kok. Dengan jawaban gitu aja, secara nggak langsung tuh bisa nunjukin berbagai alasan yang ada di baliknya. Kan nggak perlu jelasin panjang lebar, itu sudah mewakili. Misalnya nih, lo masih pacaran, masih bisa berpisah, hubungannya juga masih belum pasti. Makanya kalian mikir, nggak ada yang perlu dirayakan. Jadi ketika kalian ngucapin itu, akan muncul perasaan rela. Dan disitulah kalian bisa ngerti situasi yang sedang kalian alami. Meski begitu, kalimat itu bisa jadi wujud perasaan tidak peduli. Sama seperti ketika orang lain ngomong kalimat itu ke kita. Seringkali saat diucapkan oleh orang lain, kalimat itu malah terdengar seperti ungkapan rasa tidak peduli, atau lebih parahnya, malah terdengar seperti penghinaan. Contoh, misal kita ngomong ke temen, minggu depan datang ya ke ulang tahunku, terus kalian bilang nggak ada yang perlu dirayakan, kalian pasti bakalan tersinggung ya, kecewa, bahkan kesel. Atau mungkin contoh yang lain, ketika kalian misal mau wisuda, kalian bilang ke orang tua kalian, dan orang tua kalian malah bilang udah nggak usah datang, nggak ada yang perlu dirayakan. Padahal untuk sampai di titik itu butuh perjuangan yang nggak mudah. Ketika itu menjadi satu-satunya wujud perayaan bagi kalian, setelah banyak air mata, setelah berbagai perjuangan yang kalian lakukan untuk sampai di titik itu. Ketika orang lain menganggap itu adalah hal remeh, disitu akan sedikit muncul rasa kecewa. Dan orang lain nggak tahu tentang itu. Mereka nggak tahu tentang apa yang terjadi di balik layar, apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah terjadi sama kamu. Kadang kita lupa kalau nggak semua orang itu ngerti sama perjuangan kita, sama apa yang sudah kita lalui. Pada akhirnya, kita cuma bisa belajar kalau yang ngerayain diri kita itu pada dasarnya yang cuma kita sendiri. Kalau orang lain nggak ikut seneng, ya nggak apa-apa. Kalau orang lain nggak se-excited kita, ya nggak apa-apa. Kan kebahagiaan itu kan sebenarnya urusan kita, bukan mereka. Lakukan aja apa yang bikin kamu bahagia selama itu adalah hal yang baik. Hal sekecil apapun itu juga perlu kok dirayakan. Boleh kalau kalian mau merayakan. Reward sekali, 2 kali juga nggak apa-apa. Nggak peduli orang mau komen apa, mau bilang apa. Kamu yang bisa memutuskan hal tersebut layak dirayakan atau tidak. Kamu yang punya kontrol penuh atas kebahagiaan kamu.